Para pemirsa, kita lanjutkan kembali pembicaraan kita. Kan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW, ya, zikir yang berkualitas, ya, itu yang kita harapkan. Nah, Al-Imam Nawawi tadi menyebutkan, waqad sannafa al-ulama'u radhiyallahu anhum fi 'amal al-yawmi wal lailati wad da'awat wal adhkar kutuban katsiratan ma'lumatan 'inda al-'arifin. Kata Imam Nawawi, para ulama sudah banyak menulis kitab-kitab berkaitan dengan amal yaumi wal lailah, amalan sehari semalam, berkaitan dengan ad-da'awat, tentang doa-doa, begitu juga dengan al-azkar, begitu juga dengan zikir-zikir. 'Inda al-'arifin, ya. Kemudian kata beliau, walakinnaha mutawwalatun bil asanid. Tetapi kitab-kitab tersebut terlalu panjang lebar berbicara tentang sanad. Nah, jadi kalau hadis itu memang ada sanad, ya. Namanya hadis itu memang harus ada terpenuhi dua hal, sanad dan matan, tetapi sesungguhnya terlalu banyak berbicara tentang sanad, ini apa yang ingin disampaikan dengan itu menjadi hilang, ya, tentang matan itu sendiri. Pelajaran tentang sanad penting, diteliti sanadnya sudah benar bersambung nggak sanad sampai Rasulullah. Sudah bersambung sudah cukup, tapi tidak juga terlalu panjang dibicarakan. Nah, kalau terlalu panjang dibicarakan, itu fadha'afat anha himamut talibin, ya, akan melemahkan himmah orang-orang yang ingin belajar agama. Faqasadtu tashila dzalika 'ala ar-raghibin, maka saya bermaksud memudahkan hal tersebut kepada orang-orang yang berminat, orang-orang yang ingin mengetahui cara berzikir yang sesuai dengan zikir Rasulullah SAW. Fasyara'tu fi jam'i hadzal kitab mukhtasaran maqasida ma dzakartuhu taqriban lil muta'abbidin. Maka saya mulai menyusun, mengumpulkan kitab ini sebagai ringkasan, ya, dengan untuk mencapai tujuan yang saya sebutkan itu, taqriban lil mu'tanin, ya, sebagai untuk memudahkan, mendekatkan kepada orang-orang yang berminat tadi. Wa ahdhaful asanid fi ma'dhamihi lima dzakartuhu min itharil ikhtisar, dan saya membuang banyak sanad, ya, dalam kebanyakannya dengan tujuan untuk itharul ikhtisar, mengutamakan ringkasan. Jadi beliau langsung menyebut dari sahabat apa? Dari sahabat Nabi, kemudian menyebut sumbernya dari mana. Jadi dua hal saja. Pertama, Imam Nawawi menyebutkan sumbernya dari kitab apa, kemudian menyebut dari sahabat Nabi apa. Dari sahabat Nabi yang mana? Misalnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abu Darda. Jadi diringkas seperti itu saja oleh Imam Nawawi, tidak menyebutkan sanad secara panjang lebar seperti umumnya yang ada dalam kitab-kitab hadis. ولكونه موضوعا للمتعبدين وليسوا إلى معرفة الأسانيد متطلعين بل يكرهونه وإن قصر إلا الأقلين ولأن المقصود به معرفة الأذكار والعمل بها وإيضاح مظانها للمسترشدين. Jadi luar biasa upaya Imam Nawawi ini untuk memudahkan kita mengenal zikirnya Rasulullah Muhammad SAW, sehingga beliau tidak lagi menyebut sanad secara lengkap seperti yang ada dalam kitab-kitab hadis. Dalam kitab-kitab hadis yang kita kenal, yang menjadi kitab-kitab induk, ya, yang ada berupa kitab sahih, ada yang berupa musnad atau berupa sunan, itu semuanya menyebut sanad. Nah, Imam Nawawi tidak lagi menyebut sanad secara lengkap, secara penuh, tapi beliau hanya mengambil rawi yang pertama, yaitu sahabat, kemudian siapa mudawinnya, siapa yang membukukan hadis tersebut. Nah, dua saja itu. Dan ini adalah untuk memudahkan kita untuk mengenal zikirnya Rasulullah secara cepat. Jadi langsung kita buka kitab ini, langsung dapat nama sahabat, dapat zikirnya, dan disebutkan oleh beliau sumbernya dari kitab apa, kitab hadis. Disebutkan oleh beliau, ini dari kitab Sahih Bukhari, ini dari Sahih Muslim, ini Sunan dari dan seterusnya. Baik, saya terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Oh ya, Fadlal. Sudah lama ini Pak Hashim, ya, kita sudah lama tidak bersua. Ya, silakan Pak Hashim. Ya Pak Ustaz. Ya, ya. Jadi yang pertama, barangkali menyangkut kualitas zikir ini atau doa, ya. Iya. Sebagian besar kita ini kan nggak tahu maknanya itu, apa maksudnya. Ya. Jadi hanya amin 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 Amin, amin amin. saja. Ya, ya, betul, betul. Nah, barangkali saya dari segi tujuannya nggak ada manfaat ini.
anak perempuan yang lelaki. Kan? Ini logika. Kemudian dalam hidup sehari-hari ada doa, ada bekerja. Bahasa Latinnya ora et labora. Nah, kita lihat dalam kehidupan umat Islam ini sebagian berat kepada bekerja, tidak berdoa. Sebagian lagi di desa-desa itu zikirnya banyak sekali. Tak mengira menambah ilmu agama, bekerja malas ya. Banyak duduk-duduk di mana-mana lah. Ini bagaimana menjaga keseimbangan antara doa dan kerja nih Pak Ustaz? Iya, Masya Sehingga Allah. kita nak begini-begini terus nih. Betul Pak Terima Hashim. kasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak Hashim. Baik, barakallahu fiik Pak Hashim yang kembali bersua bersama kita di Ustaz Menjawab. Baik, pertama berkaitan dengan makna zikir. Ya, memang tidak cukup kita hanya tahu lafaz zikir, tapi kita juga perlu mengetahui maknanya. Subhanallah artinya Maha Suci Allah. Alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. La ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan seterusnya. Yang kalau kita tahu maknanya, tentu zikir kita ini akan lebih berkualitas dan benar seperti yang tadi Pak Hashim sebut. Ya. Dan bacaan kita juga harus benar, jangan terlalu cepat. Subhanallah, 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 itu enggak benar bacaannya. Dia kalau subhanallah itu bacaan panjangnya ada dua. Pertama pada subhanya, kemudian pada Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Kalau alhamdulillah pada satu tempat aja. Alhamdulillah. Kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi enggak boleh pula dipanjangkan di barnya. Kalau dibaca dipanjang, justru kita bisa musyrik. Karena kita sudah maknanya sudah menyimpang jauh. Artinya bukan lagi Allah Maha Besar, artinya Allah sudah tambu-tambu, bedu. Nah, ini luar biasa, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus belajar zikir dan tahu maknanya akan lebih meresap. Betul seperti yang tadi Pak Hashim sebut. Ya. Harus kualitas zikir seperti itu. Nah, kemudian zikir ini juga tadi beliau singgung juga ya, jangan cukup sekedar kita mengaminkan ya, orang yang berzikir itu ya. Dan juga beliau sarankan juga agar ada keseimbangan di dalam hidup ini. Tidak cukup dengan hanya zikir-zikir, tapi juga ada amalan-amalan ibadah yang lain yang kita lakukan. Benar seperti yang beliau sebut. Makanya keseimbangan itu ada dalam surat Ali Imran juga disebut itu ya. Saat menyebutkan tentang ulul albab, Allah menjelaskan ya, kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Kemudian di ayat berikutnya disebutkan fastajaba rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakari wa untha, dan seterusnya. Nah, jadi ada keseimbangan di sini antara zikir, fikir, dan amal. Nah, ada tiga hal ini yang ini. Dan saya juga membaca dalam kitab Bahrul Madi Mukhtasar Sahih At-Tirmidzi, tulisan dari Syekh Idris Al-Marbawi. Beliau menyebutkan keseimbangan itu ya. Bahkan kata beliau di sini, saya akan bacakan ini di fasal ini, di juzuk yang ini, Bahrul Madi juzuk yang kedua. Nah, bahkan beliau di sini menyebutkan bahwasanya kalau kita selesai berjamaah ya, maka antara kita dengan imam itu tidak ada kaitan lagi, tidak ada hubungan lagi. Nah, jadi makmum boleh langsung keluar, tidak lagi bersama imam. Imam juga boleh langsung keluar, tidak lagi bersama makmum, karena memang tidak ada ikatan lagi setelah selesai sholat. Nah, ini boleh dibaca dalam kitab Bahrul Madi Mukhtasar Sahih At-Tirmidzi halaman 83 juzuk kedua ya. Jadi pada masalah berzikir imam dan makmum kemudian daripada salam, apa hukumnya? Kata Syafi'i dalam dan disunatkan bahwa berzikir imam akan suatu pada tempat duduk sembahyangnya sekedar lama pergi pulang perempuan daripada jamaahnya itu sedikit. Kemudian boleh ia bangun pergi. Nah, jadi imam selesai dia mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, dia boleh terus pergi. Ya, tidak kemudian memimpin
zikir. Tidak. Ya, boleh kata beliau. Kemudian boleh ia bangun pergi, dan jika bangun ia dahulu daripada berzikir ataupun duduk ia lebih lama daripada kadar yang demikian itu, maka tiada apa suatu atasnya, dan harus bagi makmum. Maksud harus ini adalah boleh. Ini bahasa Melayu Malaysia ya. Maksud harus adalah boleh. Dan boleh bagi makmum pulang apabila sudah selesai imam daripada salamnya sebelum berdiri imam, yakni bangunnya pulang. Jadi tidak mesti pun kita harus berlama-lama dengan imam. Kalau kita ada amalan yang lain yang lebih penting untuk kita lakukan, yang menyangkut kemaslahatan kita sehari-hari, maka kita tidak dianjurkan untuk berlama-lama di musalla, di masjid. Ya, misalnya ada kegiatan yang memang harus kita lakukan, yang menyangkut dengan untuk kemaslahatan kita sehari-hari, maka sambil kita mengadakan perjalanan itu kita juga boleh berzikir. Nah, ini penegasan dari Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi ya. Dan harus tadi adalah boleh, dan boleh bagi makmum pulang apabila sudah selesai imam daripada salamnya sebelum berdiri imam. Sebelum berdiri imam masih duduk berzikir, makmum boleh terus berdiri. Imam juga seperti itu, boleh terus berdiri, tidak menunggu makmum lama-lama ya. Yakni bangunnya pulang. Dan harus pula, maksudnya harus tadi boleh ya. Dan boleh pula bagi makmum melambatkan bangunnya. Ini variasi terserah ya, kita mau pilih yang mana, dan tentu saja tergantung dari ada enggak kesibukan yang memang harus kita dahulukan atau tidak. Hingga harus ia pulang kemudian daripada pulang imam atau pulang besertanya. Ini ada pilihan-pilihan bagi kita lah. Selesai kita sholat, imam sudah mengucapkan salam ke kanan ke kiri, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Imam boleh terus pulang. Tidak lagi berzikir lama-lama dengan makmum. Boleh terus pulang dia. Ya. Karena memang dia mungkin ngantar anak, dia perlu cepat dan seterusnya, silakan. Atau makmum sendiri boleh terus pulang. Silakan. Itu pilihan-pilihan. Atau bersama-sama. Imam masih lama dengan makmum di masjid tersebut, masih lama-lama. Atau nanti pulangnya sama-sama. Itu pilihan-pilihan bagi kita. Tidak mesti harus berlama-lama ya dengan membaca zikir sama-sama. Tidak mesti seperti itu. Silakan kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Ya. Nah, ini pilihan-pilihan yang sudah disebutkan oleh Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi berdasarkan ungkapan Imam Nawawi dan kitab Al-Um ya. Dan disunatkan bagi orang yang sembahyang menunggal, maksudnya salat sendirilah ya, salat menunggal, dan bagi makmum berlama ia dengan zikir kemudian daripada sembahyang, dan membanyakkan doa karena harapkan mustajab kemudian daripada sembahyang fardu. Nah, kalau memang kita tidak ada kegiatan-kegiatan lain yang memang harus kita lakukan sebagai seorang suami untuk menafkahi istri kita misalnya ya, mencari nafkah. Kalau memang kegiatan mencari nafkah itu sudah kita lakukan di hari itu ya, maka berlama-lamalah kita di masjid, berlama-lamalah kita di musalla. Berlama-lamalah dengan maksud apa? Untuk memperbanyak berdoa, untuk memperbanyak berzikir ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya ada kesibukan-kesibukan yang lain yang memang harus kita lakukan, dan itu adalah lebih penting dari sekedar duduk lama di masjid, maka lakukanlah perbuatan itu, dan itu tentu lebih utama ya. Nah, jadi apa yang tadi disarankan oleh Pak Hashim itu sebenarnya sudah disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Um, dan dikutip oleh beliau ini Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi dalam kitab Bahrul Madhi ya. Jadi tidak ada kaitan lagi ya antara imam dan makmum. Selesai solat itu enggak ada kaitan, tapi pada saat solat itu kaitan. Ketika imam takbir Allahu Akbar, makmum di belakang juga harus takbir Allahu Akbar ya. Ketika imam Allahu Akbar untuk ruku, makmum juga ruku, karena masih ada kaitan, masih ada hubungan. Tapi selesai solat, selesai salam ke kanan ke kiri, itu nggak ada hubungan lagi gitu. Terserahlah mau cepat keluar, mau lambat keluar, itu terserah saja, tidak ada masalah ya. Baik, para mursyid yang Allah muliakan, kita lanjutkan kembali pembicaraan kita berkaitan dengan tema ini, yaitu bukan sekedar zikir ya. Di sini saya lihat ada SMS yang masuk, saya lihat dulu apakah ada kaitan dengan tema kita atau tidak.
Baik para pemirsa TV Allah muliakan, ya saya bacakan di sini. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, Imam An-Nawawi apakah itu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, Imam besar Masjidil Haram dari Indonesia? Oh bukan ya. Imam Nawawi penulis Al-Adhkar ini adalah Imam Nawawi yang berkelahiran di Damaskus, ya, bukan Imam Nawawi Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Syekh Nawawi Al-Bantani memang menulis banyak kitab juga dengan bahasa Arab, tapi bukan itu. Kalau Syekh Nawawi Al-Bantani memang dari Banten ya. Beliau itu menulis misalnya kitab Maraqil Ubudiyah ya, syarah terhadap kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Al-Ghazali. Beliau juga menulis kitab Mirqatus Su'ud Madarijus Su'ud ila Iktisa'il Burud ya. Itu mensyarah kitab Al-Barzanji ya. Beliau juga menulis kitab dalam ilmu tauhid ya. Ada kitab beliau dalam ilmu tauhid dan banyak bidang beliau menulis kitab, tapi sebenarnya bukan itu yang kita katakan dengan Imam Nawawi ini. Imam Nawawi lah penulis kitab Al-Adhkar, penulis kitab Minhajul Talibin, penulis kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, penulis kitab Rawdatul Talibin dan kitab-kitab yang lainnya. Beliau ini berasal dari Damaskus ya. Bukan orang Indonesia ya. Orang Indonesia yang menjadi pengajar di Masjid Nabawi di masa lalu itu memang Syekh An-Nawawi Al-Bantani ya. Tentu antara beliau dengan Syekh Nawawi itu sangat berbeda dari sisi ilmu dan seterusnya. Dan dalam kesempatan lain saya coba ingin sampaikan perbedaan itu, tapi insyaallah dalam kesempatan lain lah ya. Nah, jadi baik para muslim yang muliakan, demikian yang bisa disampaikan dalam pertemuan yang singkat ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.